Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama saya Holija dari UPTD SMP Negeri 3 Kota Pinang. Bersama saya Dian Fitriana SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Kota Pinang. Bersama saya Ridayanti Ritonga dari UPTD SD Negeri 05 Sisumul. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu Rida. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dian. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Dian ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana juga nanti coachee menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuai prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi untuk itu Bu Dian, saya ingin bertanya juga ini Bu Dian. Ibu silakan. Kira-kira Bu Dian, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Jadi Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, ada 3 kompetensi inti ya Bu Dian ya. Jadi kira-kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara khusus pada observasi yang ingin saya observasi kali ini Bu Dian? Yang ingin saya kembangkan yaitu Bu secara khusus, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang Bu Dian inginkan pada proses coaching kali ini Bu Dian? Adapun indikator yang saya harapkan itu adalah ya Bu ya, saya menginginkan si coaching ini bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya Ibu. Oh, Ibu berharap coach Ibu nanti dapat menemukan solusi yang terbaik ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalahnya. Dan untuk itu silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, dan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Saya persilakan ya Bu ya. Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Rida. Oke. Assalamualaikum Bu Holija, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dian, selamat siang kembali. Gimana kabarnya hari ini Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini Bu, katanya Ibu ingin bicara dengan saya ya? Iya betul Bu. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Ibu ya? Dan mungkin hari ini saya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya, untuk mendiskusikan masalah Ibu ya. Iya, baik Bu. Begini Bu. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah saya Bu, khususnya dari segi IT. Namun saya memiliki kendala untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Begitu Bu Dian. Oh gitu ya Bu. Kira-kira Ibu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah Ibu? Saya ingin guru-guru saya memiliki kompetensi yang baik dalam segi IT. Dengan begitu nantinya mereka akan dapat memanfaatkan IT
untuk membuat pelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid dan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Begitu, Bu. Iya, Bu. Nah, berarti Ibu ingin guru-guru Ibu itu dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga mereka dapat memanfaatkan IT untuk membuat pembelajaran yang lebih kreatif ya, Bu ya. Kemudian kira-kira ya, Bu ya, setelah kita berbincang-bincang 15-20 menit nanti, apa harapan Ibu selanjutnya? Yang saya harapkan dari perbincangan ini ya, Bu, saya mengetahui cara untuk membantu guru-guru saya dalam meningkatkan kompetensinya di bidang IT dan memanfaatkannya dalam pembelajaran yang lebih kreatif. Begitu, Bu. Iya, Bu ya. Iya, Bu ya. Baik, Bu, berarti ada peningkatan pengetahuan di bidang IT ya, Bu ya. Iya. Kira-kira ya, Bu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang IT, Bu? Saya sudah melakukan pelatihan yang berbasis di bidang IT, Bu, di sekolah yang saya tempati. Oke, Bu ya. Berarti yang Ibu sudah melakukan pelatihan ya, Bu ya, untuk guru-guru Ibu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang ya, Bu ya, apa yang menjadi tantangan Ibu dalam meningkatkan kompetensi guru khususnya di bidang IT, Bu? Saya masih kesulitan memberikan pelatihan kepada guru-guru saya, Bu, karena beberapa kendala seperti kurangnya motivasi guru-guru dalam menggunakan IT pada proses pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Karena ada beberapa guru saya yang masih belum memiliki laptop, sehingga tidak bisa membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Begitu, Bu Dian. Gitu ya, Bu ya. Jadi masih banyak ya guru Ibu yang belum menguasai IT ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian masih ada juga yang belum memiliki laptop gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, begitulah kira-kira, Bu. Jadi apa yang Ibu harapkan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Saya berharap guru-guru saya sadar akan pentingnya penggunaan IT dalam mengikuti perkembangan zaman dan pentingnya IT juga dalam mendorong proses pembelajaran yang lebih baik. Gitu ya, Bu ya. Baiklah, Bu, mari kita bahas strategi yang dapat dilakukan ya, Bu ya, untuk memberikan kesadaran atau motivasi ya, Bu ya, Iya, Bu. kepada guru-guru Ibu akan pentingnya penggunaan IT pada saat ini ya. Iya, Bu. Kemudian yang pertama-tama kita perlu mengetahui, Bu, apa penyebab mereka tidak memanfaatkan IT. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran. Kemudian apakah karena mereka tidak mengerti atau apakah karena mereka tidak memiliki laptop yang mendukung, Ibu? Saya pikir begini, Bu. Karena mereka masih tidak ingin keluar dari zona nyamannya ya, Bu ya, sehingga tidak memiliki motivasi untuk mempelajari tentang IT dan salah satu penyebabnya adalah tidak memiliki laptop, Bu. Begitu saya rasa, Bu. Gitu ya, Bu. Jadi jika demikian, apa yang Ibu lakukan agar guru-guru Ibu mau mempelajari IT, kemudian dapat menerapkan pembelajaran pada proses pembelajaran guru-guru Ibu di kelas? Saya akan memberikan penjelasan. Sebagai guru kita harus mampu ya, Bu ya, mengikuti perkembangan zaman dan pentingnya penggunaan IT pada saat ini untuk menunjang salah satunya proses pembelajaran. Kemudian untuk guru-guru yang tidak memiliki laptop bisa memanfaatkan komputer di sekolah. Begitu saya rasa, Bu. Betul ya, bagus sekali rencana Ibu tuh ya. Jadi gini, Bu, kalau misalnya itu adalah kondisi yang ideal, kira-kira ya, Bu ya, ada di level berapa dari 1 sampai 10 kondisi dan situasi guru-guru Ibu pada saat ini? Kira-kira masih di level 5 sih, Bu. Saya pun agak ini ya, Bu ya. Di sini yang saya rasakan masih di level 5 karena di sekolah juga saya banyak guru yang belum mengetahui penggunaan IT dalam proses pembelajaran, Bu. Gitu ya, Bu ya. Jadi masih di level 5 ya, Bu ya. Kira-kira, Bu, pada saat dilakukan perubahan nantinya, Ibu ingin guru-guru Ibu mencapai level berapa?
Saya berharap di level 7 saja Bu sudah cukup. Saya hanya ingin guru-guru saya dapat menetapkan ataupun menerapkan ya Bu ya IT dalam proses pembelajarannya sehingga dapat menampilkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif begitu Bu. Begitu ya Bu ya. Oh, bagus sekali Bu ya. Ini Bu ya, apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan kompetensi guru-guru khususnya di bidang IT? Rencananya Bu dalam waktu dekat ini saya akan melakukan rapat untuk membahas terkait penggunaan IT Ya. sehingga meningkatkan motivasi mereka, dan dalam waktu dekat ini saya juga akan melakukan pelatihan yang berbasis IT kepada guru-guru saya gitu Bu. Bagus sekali tuh Bu ya rencananya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Coachingnya bersama si coach Ibu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu udah siap Bu. Masih juga berjalan lancar Ibu. Iya. Begini Bu Dian, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Saya ingin bertanya-tanya juga ini Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan gitu Bu. Gitu oh ya Bu ya. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi ya Bu ya, saya merasa telah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Kemudian dari mulai saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, saya juga sudah bekerja sesuai dengan kompetensi yang ada Ibu. Jadi Bu, kira-kira apa yang membuat Bu Dian merasa demikian Ibu? Yang membuat saya merasa demikian ya, saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik, dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur cerita Ibu. Oh begitu ya Bu Dian ya. Kalau begitu Bu, boleh saya berbagi tentang hasil pengamatan saya Bu Dian? Baik Bu, saya senang sekali Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif kepada coach sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Jadi Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini, Bu? Ya, terima kasih Bu ya. Saya senang sekali atas umpan balik yang Ibu berikan. Mudah-mudahan saya dapat lebih meningkatkan lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Jadi Bu, dari diskusi kita kali ini, apa kira-kira langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu begitu Bu? Langkah konkret yang saya lakukan ya Bu ya, saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi ya Bu ya, agar saya dapat mengembangkan 3 kompetensi inti coaching Ibu, yaitu kedaerahan penuh, kemudian mendengar secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Itu adalah langkah yang sangat baik ya Bu Dian ya. Saya akan mencatat hasil observasi ke dalam form supervisi akademik. Dan yang terakhir ya Bu Dian, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari proses coaching kali ini Bu? Saya merasa lebih memahami area di mana yang perlu saya kembangkan Ibu. Kemudian juga saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Semoga saya dapat menjalankannya Ibu ya. Baik ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Sama-sama Bu Dian. Kalau begitu Bu Dian, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Ibu. Selesai.